Di sini ada 3 model kaki robot. Yang bagian pertama dan kedua ini berdasarkan kaki manusia, dan yang model ketiga ini berdasarkan kaki hewan, seperti anjing atau kucing. Kita mulai rigging dari kaki pertama. Hilangkan dulu kaki ketiga dan kedua. Kita pilih objeknya, tekan Shift S, cursor to selected, lalu tekan Shift A. Kita masukkan armature. Ke bagian objek data property, kita centang inform dan axis. Ke bagian tulangnya tekan F2, kita namakan leg.001. Selanjutnya kita sesuaikan tulangnya. Pilih objeknya, duplicate, Shift D, Shift S, selection to cursor. Kita sesuaikan di sebelah, pindahkan ke sebelah sini. Ini untuk bagian pinggangnya. Lalu ini kakinya, dan kita duplikat yang ini. Kita scale dulu, scale 0.5. Lalu duplikat, Shift D, RX 90. Kita pilih di bagian tengahnya ini. Oke, di sebelah sini. Pindahkan, Shift S, selection to cursor. Lalu kita sesuaikan tulangnya. Shift S, di bagian ekornya Shift S, selection to cursor. Oke. Lalu ke sebelah sini. Shift S, cursor to selected. Pilih tulangnya, masuk edit mode, tekan E, Shift S, selection to cursor. Kita tambahkan satu lagi di bawah sini untuk tulang kakinya. Kita pilih bagian ekornya, tekan E, Y, global Y 1, minus. Kecil lagi, scale 0.5. Oke. Kita perkecil untuk bagian kedua tulang ini. Kita hilangkan parentnya dulu, tekan Alt P, clear parent. Lalu scale keduanya. Untuk yang ini juga kita hilangkan parentnya, tekan Alt P, clear parent. Oke, pilih keduanya, scale 0.5. Kita pilih semua tulangnya, tekan Shift N. Recalculate roll-nya kita pilih global minus Y axis. Arah sumbunya oke, sesuai. Selanjutnya kita parent objeknya ke tulang. Kita masuk ke pose mode. Sebelum itu hilangkan centang di bagian edit. Look object modes. Ini dihilangkan centangnya agar kita bisa berpindah dari objek mode ke pose mode. Kita pilih objeknya, tahan shift, lalu pilih tulangnya. Tekan Ctrl P, bone. Pilih objeknya lagi, tahan shift, pilih tulangnya, Ctrl P, bone. Oke, kita parent semua objeknya. Untuk sambungan kaki ke pinggulnya, yang bagian joinnya ini kita abaikan dulu. Kita fokus ke bagian kakinya. Parent semua objeknya ke tulang.
Di bagian kakinya kita tambahkan satu tulang lagi di sini. Tekan Shift S, cursor to selected. Lalu masuk ke edit mode di bagian rig-nya. Tekan Tab, lalu tekan Shift A. Kita pindahkan ke bagian sini. Pilih ekornya, tekan Shift S, selection to cursor. Masuk ke pose mode. Kita pindahkan dulu tulangnya ke bagian, lalu di bagian kakinya kita parent ke sini. Di bagian lututnya kita tambahkan satu tulang lagi untuk rotasi dari objek armor lututnya yang ini. Kita masuk ke edit mode, pilih bagian sini, tekan E, lalu Y, global Y, 1 minus. Oke. Ini untuk rotasi lututnya. Lalu kita parent yang bagian lututnya ini ke sini. Selanjutnya kita hubungkan tiap-tiap tulangnya. Masuk ke edit mode. Kita parent ini ke bagian sini. Ctrl P keep offset. Lalu tulang ini ke sini. Ctrl P keep offset. Lalu bagian lututnya dan betis kita parent ke sini. Ctrl P keep offset. Kaki ke betis Ctrl P keep offset. Lalu bagian ujung kakinya ini, jari-jarinya ke sini. Ctrl P keep offset. Selanjutnya kita sesuaikan namanya. Kita kasih nama c.hip.001. Ctrl A, Ctrl C. Tekan F2, yang ini Ctrl V. Kita ubah 002 yang ini. Oke, kita aktifkan dulu di bagian objek data property, di bagian namanya ini kita centang. Oke, biar muncul. Untuk yang bagian pahanya kita kasih nama, tekan F2, height.fk.l. Kemudian yang ini F2, knee.fk.l. Untuk yang ini, untuk betisnya kita kasih nama calf.fk.l. Kemudian yang ini foot.fk.l. Lalu yang bawah ini tekan F2, toe.fk.l. Selanjutnya kita akan menambahkan tulang untuk sambungan antara kaki dan bagian pinggulnya. Kita parent dulu objek bagian sini. Oke, objek yang ini kita parent ke tulangnya. Ctrl hip 001, Ctrl P, bone. Selanjutnya kita ke bagian sini. Bagian porosnya kita tambahkan tulang. Pilih objeknya dulu, tekan Shift S, cursor to selected, lalu kita ke bagian rig, tekan Tab, tekan Shift A, scale point 3, kita duplikat lagi, Shift D, RX 90, pilih kedua tulangnya, tekan Shift N, ubah ke global manage X untuk recalculatornya. Selanjutnya kita parent untuk tulang yang ini ke sini, Ctrl P, keep offset, lalu tulang yang ini kita parent ke bagian sini, Ctrl P, keep offset. Pindahkan. Kita namakan ini, tekan F2, kita namakan join.height.pivot.l.001, Ctrl A, Ctrl C, copy, F2 di sini, Ctrl V, ini 002. Lalu parent objeknya ke sini. Kita pilih yang ini. Lalu ini kita parent ke sini, Ctrl V, bone.
Oke, lalu yang ini dan ini kita parent ke sini. Ctrl V, bound. Dan yang ini juga kita parent ke sini. Ctrl V, bound. Untuk kedua tulang ini kita akan tambahkan constraint local track. Jadi kita tambahkan di bagian sini satu tulang untuk target local tracknya. Kita pilih di bagian sini, masuk edit mode, tekan E, lalu X, poin 5. Kita pindahkan GY, poin 5, scale, poin 3. Oke. Lalu kita parent ke sini di bagian tulang pahanya. Ctrl P, keep offset. Jadi kita akan buat kedua tulang ini mengikuti perpindahan dari tulang yang ini. Kita ubah namanya type.pivot_target.l. Kita pilih tulang yang ini. Join take.pivot.l.002. Masukkan constraint local track ke bagian constraint. Tambahkan constraint local track. Lalu target rig-nya leg.001. Tulangnya kita pilih yang ini. type.pivot_target.l. Kita matikan dulu constraint-nya. Yang akan kita kunci sumbu Y. Track-nya -X. Yang dikunci sumbu Y, track-nya -X. Kita nyalakan lagi. Kita munculkan lagi. Lalu untuk tulang yang satunya ini kita tahan shift. Lalu pilih tulang ini, kita ke bagian constraint, local track-nya kita pilih di bagian sini. Copy to selected. Oke. Kita ubah kayak ini sama, tapi hanya kita ubah bagian track axis-nya dari -X kita ubah ke X. Ya. Kita coba rotasi Z, rotasi Y. Jadi untuk objek yang ini kita parent ke sini. Ctrl P, bound. Lalu yang ini juga kita pindahkan ke sini. Ctrl P, bound. Jadi untuk rotasi X-nya tidak berpengaruh terhadap kedua tulang ini, hanya rotasi Y dan rotasi Z. Kita lihat sebelum ditambahkan tulang target lokasi di sini, objek sambungannya akan terlepas dari objek kaki. Kita lihat, objeknya keluar terpisah. Oke, langsung saja kita tambahkan tulang di sini. Kita tekan Shift A, lalu scale -0.2. Oke, tekan Shift N. Kita pilih global minus ya axis untuk recalculate-nya. Oke. Lalu tulang ini kita parent ke sini. Ctrl V, keep offset. Ubah namanya, tekan F2. Kita ubah namanya target.join.height.l. Kita rotasi. Kita lihat di sini masih terpisah, lalu pilih tulang yang ini. Kita pilih tulang targetnya, tahan shift, lalu tulang yang ini. Tekan Ctrl Shift C, copy location constraint. Lalu pindahkan ke bagian atas. Oke. Oke, kita lihat di bagian sini objeknya sudah tersambung dan tidak terlepas dari pahanya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan tulang di bagian sini. Kita akan sesuaikan di bagian sini. Ini adalah objek piston.
tersambung dengan universal join di sini. Oke, kita pilih tulang yang ini. Kita ke bagian porosnya di tengah ini. Tekan Shift S, cursor to selected. Lalu tambahkan tulang, tekan E. Lalu tekan E, kemudian X. Poin 3 minus. Lalu kita duplikat lagi, Shift D. Tekan S, scale, poin 5. Pilih kedua tulangnya, tekan Shift N. Recalculatornya pilih global minus Y-axis. Kemudian untuk yang di sini kita tambahkan lagi di bagian porosnya di tengahnya, tekan E, X, poin 3. Kita tekan Shift N, recalculatornya ubah ke global minus Y-axis. Oke. Lalu kita parent ke bagian sini. Ctrl P, keep offset. Ctrl P bone. Lalu tulang ini kita parent ke sini, Ctrl P, keep offset. Dan ini kita parent ke sini, Ctrl P, keep offset. Kita pilih tulang yang ini, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, pilih locate track. Oke, untuk yang bagian ini kita parent objek ini ke sini, kita pindahkan ke sini, Ctrl P bone. Oke. Lalu kita coba rotasi. Oke. Ke bagian tulangnya kita duplikat constraint locate track. Pilih bagian sini, duplicate. Lalu kita ubah locate axis-nya di X. Yang ini kita ubah X, locate axis X, track axis-nya Y. Kita coba pindahkan. Oke, arah rotasinya lurus ke bagian pinggulnya. Selanjutnya kita sesuaikan di bagian sini. Kita parent dulu objeknya. Ini ke sini, Ctrl P bone. Lalu kita pilih tulang ini, lalu tulang ini, Ctrl Shift C, locate track. Tracknya sumbu Y, yang dikunci sumbu Z. Kita coba pindahkan. Kita duplikat constraint-nya, duplikat. Kemudian locate axis yang ini kita ubah X. Oke, arahnya sesuai. Alt RG, kita parent objek yang lainnya. Ini ke sini, Ctrl P bone. Jadi untuk yang tulang ini kita hapus, yang di tengahnya ini kita cukup gunakan satu tulang saja. Kita ubah yang nama ini, Ctrl V, kita ubah ini hip. Untuk objek yang parent ke tulang ini kita pindahkan ke sini. Kita pilih objeknya, lalu kita parent ke sini. Kita pindahkan ke sini, Ctrl P bone. Yang ini kita hapus, tekan X, bone, delete bone. Oke, kita ubah ini, Ctrl hip. Oke, C.hip. Selanjutnya kita pasangkan tulang untuk di bagian pistonnya. Kita ke bagian piston yang bagian atas ini, yang di tengah. Kita pilih objeknya, tekan Shift S, cursor to selected. Lalu pilih rignya, masuk ke edit mode, tekan Shift A. Kita scale poin 1. Lalu kita tambahkan tulang lagi di bagian sini. Pilih objeknya, tekan Shift A, cursor to selected. Lalu masuk ke edit mode, di rignya tekan Shift A. Kita scale. Selanjutnya kita pilih di bagian sini. Tekan Shift S, cursor to selected. Lalu duplikat tulang yang ini, tekan Shift D. Lalu tekan Shift S, selection to cursor. Kita pilih di bagian kepalanya ini, tekan E. Lalu
pindahkan ke sini ekornya. Tekan Shift S, selection to cursor. Kita pilih tulangnya, Shift D untuk duplikat, tekan Alt F untuk invert tulangnya, balik tulangnya, tekan S, scale, kasih poin 3. Oke. Kita tambahkan lagi di bagian sini tulang. Untuk rotasi objeknya bagian sini, tekan Shift S, cursor to selected. Kita duplikat saja yang ini, tekan Shift D, Shift S, selection to cursor. Lalu kita parent tulangnya. Masuk ke edit mode, kita pilih tulang yang ini, tekan Shift, lalu tulang yang ini, Ctrl P, keep offset. Lalu tulang yang bawah ini, kita parent ke sini. Ctrl P, keep offset. Yang ini juga, tekan Shift, tahan Shift, lalu pilih tulang yang ini, Ctrl P, keep offset. Lalu tulang yang di bawah ini, parent ke sini. Ctrl P, keep offset. Kita coba pindahkan. Sesuaikan namanya, tekan F2, kita kasih nama mount.piston.l .001, Ctrl A, Ctrl C untuk copy. Kita pilih di bagian sini, tekan F2, Ctrl V. Kita ubah di sini 002. Lalu yang ini tekan F2, kita kasih nama piston.locatrack lt underscore z.l.001. Ctrl A, copy. Yang ini oke, rotasi X kita ubah di sini X karena rotasinya X di sini. Lalu yang di sini tekan F2, Ctrl V. Ini rotasinya Y. Oke, track ini Y. Rotasi Y. Lalu untuk yang di sini lagi F2, Ctrl V. Ini 002 Z X.002. Sorry, kita sesuaikan dulu. Tekan Shift N, recalculate roll-nya kita ubah global minus y axis. Oke, yang ini dipakai sumbu Z, jadi kita pilih, kita ubah yang ini namanya bucket track underscore Z. Ini juga Z. Oke. Kita F2 di sini, Ctrl V 002, lalu kita ubah yang ini Y. Selanjutnya kita parent tulangnya. Ini kita parent ke sini. Ctrl P bone. Lalu yang ini kita parent ke sini. Ctrl P bone. Kemudian untuk yang ini juga kita parent ke sini, Ctrl P bone. Lalu yang ini kita parent ke sini, Ctrl P bone. Pindahkan. Kita tambahkan satu tulang lagi di sini untuk stretch to constraint untuk meregangkan atau memanjangkan tabung silindernya ini agar saat kita pindahkan, saat dia bergerak menjauh dari pistonnya, dari barrelnya, posisi objeknya ini tetap masih berada di dalam sini. Kita tambahkan di bagian sini. Oke, di ujungnya tekan Shift S, cursor to selected. Lalu kita duplikat tulang yang ini. Tekan Shift D, tekan Shift S, selection to cursor. Kita scale poin 5. Oke. Pilih tulang yang ini, tekan F2. Kita ubah di sini piston.stretch.l.001. Lalu tulang ini kita parent ke sini. Ctrl P, keep offset. Objeknya yang silinder ini kita parent ke tulang ini yang di tengah. Ctrl P, bone. Untuk mount-nya yang ini kita parent ke sini. Ctrl P, keep offset. Lalu yang ini kita parent ke sini. Ctrl P, keep offset. Kita masukkan constraint untuk tulangnya.
pilih tulang mountnya, tahan shift, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, kita pilih locket track. Coba kita pindahkan. Ya, GZ, global Z, GY, global Y. Lalu yang ini lagi kita tahan shift, pilih tulang yang ini, ke bagian constraint lalu pilih bagian sini, copy to selected. Oke. Kita ubah ini yang dikunci sumbu Y. Track axis-nya sumbu X minus X. Oke, lalu kita pilih yang mount ini, lalu pilih tulang ini, Ctrl Shift C, locket track. Oke, lalu pilih tulang yang ini, tahan shift, tulang ini, kita ke bagian tulangnya, pilih copy to selected. Lalu tulang ini kita sesuaikan bagian constraint-nya, kita ubah yang dikunci sumbu Y. Track axis-nya sumbu X. Kita matikan, kita aktifkan. Selanjutnya kita terapkan straight to constraint di bagian sini. Kita pilih tulangnya yang ini, tahan shift, lalu tulang yang di tengahnya ini. Oke, Ctrl Shift C, kita pilih straight to. Kita ubah ini none. Tekan aktifkan. Coba kita lihat. Kita majukan, mundurkan. Era Z. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya menggunakan constraint straight to di sini. Jika kalian ingin bagian silindernya ini tidak merenggang seperti ini, terlalu panjang, bisa gunakan barrel kedua di sini. Jadi kita duplikat barrelnya yang ini, kita tambahkan di bagian sini. Contohnya seperti ini, tekan Shift S, kita scale. Ya seperti ini, jadi ada dua barrel, yang ini akan maju seperti ini. Oke, saya kembalikan. Untuk bagian sini kita pindahkan turunnya ke sini, ke bagian hipnya, Control hip. Kita pilih tulang mountnya, tahan shift, lalu tulang ini, masuk ke edit mode, Ctrl P, keep offset. Selanjutnya kita duplikat tulangnya ini, tulang pistonnya ini ke tiap-tiap pistonnya. Kita pilih dulu di bagian tengahnya. Oke, di bagian sini, tekan Shift S, cursor to selected. Lalu pilih semua tulangnya ini, tulang pistonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tulang. Lalu ke bagian pivot point-nya kita ubah 3D cursor. Transform orientasinya kita ubah global. Masuk ke edit mode. Tekan Shift D. Lalu RX, rotasikan sesuai dengan letak pistonnya. Di sini saya kasih 22,5. Oke, 22,5. Lalu pilih lagi bagian pistonnya. 7 kali 2, 14. Kita duplikat, Shift D, RX, 45. Oke. Duplikat lagi. Oke, semua tulangnya sudah disesuaikan di posisi pistonnya. Selanjutnya kita pilih dulu bagian objeknya ini dan objek tulang. Kita pilih objek bagian sini. Tekan garis miring. Hilangkan dulu di bagian objek data property, so name-nya ini kita hilangkan centangnya. Oke.
Kita pilih dulu bagian semua objeknya. Kita hilangkan yang ini. Tekan garis miring, lalu tekan lagi garis miring. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita atur arah sumbu dari tiap-tiap tulangnya ini. Kita lihat, kita ubah dulu pivotnya ini ke individual origin, lalu yang ini normal. Coba RZ. Oke, kita lihat RZ. Kita sesuaikan sumbu Z-nya ini atau X-nya sesuai dengan rotasi dari objeknya yang ini. Harusnya rotasinya seperti ini arahnya. Kita ubah ke ortografik. Oke, kita pilih semua tulang pistonnya, tekan tab, masuk ke edit mode, lalu tekan shift N. Kita ubah global minus y axis. Oke, kita sesuaikan. Oke, ini yang pertama sesuai, lalu yang ini kita ubah. Kita sesuaikan untuk sumbu Z-nya ini ke sebelah sini. Masuk ke edit mode, lalu di bagian roll-nya ini kita kasih 0 dulu. Oke, lalu kita sesuaikan rotasinya. Oke, kita jadikan ini sebagai patokan sumbu X lurus dengan arah garis parentnya ini, garis penghubungnya. Minus 62,956. Kita ubah dulu yang bagian sini yang di bawahnya. Ubah 0. Sesuaikan rotasi Z-nya ini. Minus 107,8. Kita copy. Kita pastekan di bagian sini. Ctrl V. Selanjutnya ke bagian, oke, di bagian bawah sini. Kita Ctrl V. Sorry, yang bagian ini. Ctrl V. Oke, ini minus 107,8. Dan yang ini kebalikan dari ini. Dari tulang ini. Kita copy, minus 62,956 kita copy. Kita pastekan ke sini. Ctrl V. Lalu yang ini. Ctrl V. Oke. Z. Selanjutnya yang di bawahnya kita sesuaikan lagi. Ini yang bagian ini. Ctrl V. Kita ubah coba. Oke. Yang ini, lalu yang ini sebaliknya di bagian bawahnya. Ctrl V. Kita kasih plus ini. Copy. Lalu yang ini di sini Ctrl V. Oke. Z. Kita copy yang bagian bawahnya yang ini. Copy minus 107,8 kita pastekan ke sebelah sini. Ctrl V. Ctrl V. Oke. Ini lagi Ctrl V. Kemudian yang ini untuk tulang bagian sini. Ctrl V. Plus. Oke. Oke, ini sudah 1 2 3 4 5 6.
Oke, rotasi sembuhnya sesuai dengan objeknya. Selanjutnya kita parent objeknya ke tulang. Kita pindahkan dulu yang sudah ke atas. Kita parent objeknya ini, yang ini. Oke, ini kita parent ke sini. Ctrl P bound. Lalu yang ini keduanya ke sini. Ctrl P bound. Silindernya ke tengah yang sini. Ctrl P bound. Lalu ini ke sini. Ctrl P bound. Ya, objeknya ini ke sini. Ctrl P bound. Pindahkan. Oke, kita lihat. Oke, arahnya sesuai. Kita parent semua objeknya. Oke, tulang dan constraint di bagian sambungannya sudah dipasang. Selanjutnya kita ke bagian sambungan betis dan telapak kaki. Untuk bagian pergelangan kaki kita akan terapkan tulang sama seperti bagian bahu. Dan juga menggunakan constraint lock track. Langsung saja kita tambahkan tulang di bagian sini. Masuk ke edit mode. Lalu kita tambahkan tulang di bagian sini. Bagian kepalanya tekan E. X 1 minus. Kita perkecil dulu. Scale point 5. Scale point 3. Lalu duplikat. Shift D. RZ. Global Z. 180. Lalu kita tambahkan lagi di ujung sini. Tekan E di ujungnya. E, Y. Point 1. Oke. Ini untuk target lock track constraint-nya. Pilih ketiga tulangnya. Tekan Shift N. Pilih global minus Y axis. Kita ubah namanya
ankle.lt_target.l. Yang ini kita ubah namanya, tekan F2, ankle.lt locatrack underscore y, karena kita akan gunakan sumbu y dot l. Ctrl A, copy, kita copy ke sebelah sini. Untuk yang ini kita gunakan sumbu x, tekan F2, Ctrl V, kita ubah di sini x. Oke. Lalu yang ini kita parent ke sini, Ctrl P, keep offset. Dan yang ini Alt P, clear parent. Kita coba pindahkan. Oke. Lalu untuk yang ini kita gunakan constraint copy location dari tulang ini. Pilih tulang yang ini, tahan shift, lalu tulang ini Ctrl Shift C, pilih copy location. Kita ke bagian constraint, copy location. Kita pindahkan, oke. Kita parent dulu objeknya ke tulang ini. Selanjutnya kita akan gunakan constraint di tulang ini. Kita gunakan sumbu Y. Pilih tulang targetnya, lalu tulang ini, tulang ankle-nya, Ctrl Shift C. Pilih locatrack. Kita matikan dulu. Tracknya sumbu Z, yang dikunci sumbu Y. Tracknya sumbu Z, yang dikunci sumbu Y. Kita aktifkan. Coba kita rotasi. Oke. Lalu untuk yang ini sumbu X. Kita pilih tulang targetnya, lalu tulang ankle-nya yang ini, Ctrl Shift C, locatrack. Lalu kita pilih yang dikunci sumbu X, tracknya sumbu Z. Oke. Kita rotasi X, rotasi Z. Oke, karena ada masalah di sini, ada yang salah, kita tukar sumbu yang dikunci untuk keduanya yang ini. Ini yang rotasi X dan ini yang dikunci sumbu Y. Kita tukar. Ini dikunci sumbu Z, sumbu X. Lalu yang ini sumbu Y yang dikunci. Kita ubah namanya dulu, yang ini sumbu Y yang dikunci dan yang ini dikunci sumbu X. Kita tukar namanya. Lalu objeknya kita tukar, kita parent ke sebelah sini. Ctrl P bound. Lalu yang ini Ctrl P bound. Oke, bagian sini kita sesuaikan. Oke, sambungan untuk pergelangan kakinya selesai. Selanjutnya kita akan sesuaikan bagian pelindungnya ini. Kita potong dulu. Kita pisahkan dulu bagian sini. Tekan P, selection. Oke, jadi yang bagian pelindungnya ini akan mengikuti pergerakan dari tulang ini. Ketika ini dirotasi seperti ini akan naik ke atas. Oke, kita tambahkan tulang. Kita taruh tulangnya di depan di bagian sini. Di tengah ini. Cursor to selected, di bagian tengahnya kita tambahkan tulang. Pilih rignya dulu. Lalu tekan tab, tekan shift A, scale, tekan titik, kita ubah dulu pivot pointnya ke individual origin, tekan S, point 2, kita pindahkan, tekan shift S, selection to cursor, keep offset. Kita parent ke tulang betis yang ini.
Ctrl P, keep offset. Oke. Lalu objeknya kita parent ke tulang ini. Ctrl P, bone. Kita pilih tulang telapak kakinya yang ini, tahan shift, lalu tulang ini, Ctrl Shift C. Kita pilih transformation constraint. Kita ubah dulu namanya, ankle.armor.l. Lalu kita sesuaikan, ini local space, target local space, owner local space. Ini kita pilih map from rotation, map to location. Untuk rotasi ini kita lihat R, oke, maksimum. Jadi kita pilih X-nya ini maksimum 180. Oke, untuk source axis-nya ini Y-nya sama dengan X. Kita kasih maksimum 1,3. Oke, kita sesuaikan bagian sini. Ya, Alt R, RG kita kembalikan, lalu kita tambahkan lagi untuk bagian sini. Kita pindahkan originnya ke sini, pilih objek, set origin. Ini saya sudah buatkan shortcutnya, origin to geometry. Lalu pilih, tekan Shift S di sini, cursor to selected. Kita duplikat tulang yang ini ke sini. Masuk ke edit mode, tekan Shift D, Shift S, selection to cursor, keep offset. Oke. Lalu kita parent objeknya ke tulang. Ctrl P, bone. Kita ubah dulu namanya, ankle underscore front. Oke, yang ini back. Ankle underscore back. .l. Kita ubah yang ini, hapus, ini kita kasih minus 180 dan max-nya ini kita kasih 0, minimum yang kita sesuaikan minus 1,3, ini 1,4, coba ini 1,3, kita rotasi, kita ubah di sini plus, ya, rotasi, kita naikkan lagi di 1,8, RY 15, ya, kita coba rotasi, ya. Untuk armor lututnya kita akan terapkan constraint lagi di sini agar saat kita rotasi ini akan menyesuaikan di bagian tengah seperti ini. Kita pilih tulang betisnya, tahan shift, lalu tulang lututnya, Ctrl Shift C, pilih copy rotation. Kita kasih local space dan ini local space. Influence-nya kita ubah 0.5. RX 90. Oke. Selanjutnya kita sesuaikan bone koleksi di bagian objek data property. Bone koleksinya kita sesuaikan. Kita pilih dulu tulang bagian FK-nya. Kita pilih dulu di bagian bone property. Ubah warnanya, tahan Alt, kita pilih warna orange. Lalu pindahkan, tekan M. New collection, kita namakan FK. Kita hilangkan dulu FK-nya, tulang FK-nya, lalu kita pindahkan yang ini, tekan M,
New collection kita namakan control. Hilangkan. Dan yang sisanya ini kita pindahkan. Kita pindahkan dulu ini, tekan M ke bagian FK. Ya. Sisa sambungan yang ini, tutut dan join yang ini. Yang ini kita ubah saja namanya extra. Kita pindahkan ke bawah. Extra, lalu kontrol di atas, lalu FK. Ini kontrol, ini FK. Kita ubah yang ini lagi warnanya. Di viewport display, postbound color kita ubah warna orange. Oke, ini untuk FK-nya. Kita duplikat lagi untuk tulang IK-nya. Pilih keempat tulangnya. Masuk ke edit mode, tekan Shift D. Tekan M. New collection. Kita kasih nama IK. Masuk ke pose mode, kita hilangkan FK-nya. Ini kita naikkan. Lalu kita pilih keempat tulangnya ke bagian bone. Viewport display, postbound color, kita tahan Alt, pilih warna hijau. Oke, ini untuk IK. Kita panjangkan tulangnya ini ke sebelah, ke bagian sini. Pilih bagian kepalanya, tekan Shift S, cursor to selected, lalu pilih bagian ujungnya yang ini, bagian ekornya tekan Shift S, selection to cursor. Karena kita akan terapkan constraint invert kinematic di sini. Masuk ke edit mode, kita pilih di bagian ekornya di sini, tekan E, kemudian tekan Y, global Y 1. Oke. Tekan Alt P, clear parent, Shift N, beri calculate roll-nya, pilih global minus Y axis. Kita perkecil lagi scale 0.5. Oke. Masuk ke pose mode, ke pose mode. Kita pilih tulangnya yang ini, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, invert kinematic. Tekan F2, kita ubah namanya put.ik_target.l. Lalu pilih tulangnya yang ini, tulang targetnya, tahan Shift, tulang yang ini, tulang betis, Ctrl Shift C, pilih invert kinematic. Di bagian bone constraint ini rig-nya, lalu ini tulang targetnya yang ini. Kemudian untuk pull target kita tambahkan tulang lagi di sini. Masuk ke edit mode, di bagian sini tekan E, Y, global Y, lalu 1 minus. Tekan Alt P ke parent, lalu kita pindahkan G, Y, 3. Oke. Kita namakan, tekan F2, pull.leg_target.l. Kembali ke pose mode, ke pose mode. Di bagian constraint-nya, di IK-nya kita sesuaikan dulu panjang rantainya. Di bagian sini. Kita pindahkan, ya. Lalu kita sesuaikan pull targetnya. Rig-nya leg.001, bone-nya pull.leg_target.l. Lalu kita sesuaikan rotasinya 90 ya. Oke, sudah sesuai. Kita pindahkan. Agar objeknya mengikuti tulang IK, kita terapkan constraint copy rotation di tulang FK-nya. Kita ke bagian objek data property, aktifkan dulu tulang FK-nya ini, koleksi FK. Kita pindahkan tulang IK-nya. Lalu terapkan copy rotation constraint. Pilih tulang FK-nya, lalu tulang IK. Sorry, kita ubah dulu namanya, kita sesuaikan. Ini IK. Dihapus.
Kita pilih tulang IK-nya, tahan Shift, lalu tulang FK-nya, tekan Ctrl Shift C, pilih copy rotation. Ke bagian constraint kita lihat copy rotation. Lalu kita terapkan juga untuk yang lainnya. Oke, semuanya sudah diterapkan, pilih semuanya, tekan A, lalu tekan Alt R, Alt G. Oke, kita hilangkan dulu koleksi FK-nya, kita pindahkan. Oke, Ctrl IK-nya. Ya. Selanjutnya kita tambahkan kontrol untuk perputaran di bagian telapak kakinya ini dan bagian tumitnya. Lalu di depan sini untuk kontrol perputaran telapak kakinya. Kita pilih di bagian sini, tekan E, lalu global Y, tekan 1. Oke, kita mundurkan lagi sampai di bagian sini. Ya, kira-kira segini. Kita duplikat Shift D, tekan Alt F, dibalik, lalu pilih keduanya, tekan Shift N, recall control-nya, pilih global minus Y axis. Oke, kita ubah namanya yang ini, kita sesuaikan, tekan F2, put dot roll underscore x dot l dot 001, Ctrl A, Ctrl C, copy, tekan F2 di sini, Ctrl V, ini ubah 002. Lalu tulang ini kita parent ke sini, Ctrl P, keep offset, dan tulang ini kita parent ke sini, Ctrl P, keep offset. Oke, kita atur rotasi untuk tulang yang ini. Pilih tulang target IK-nya yang ini, tahan Shift, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, copy rotation. Kita ubah targetnya ke local space, ownernya ke local space. Kita pilih invert X dan Z. Kita coba rotasi. Oke, ini kebalikannya lagi. Ini X dan yang ini Z. Oke, yang Z-nya ini kita sesuaikan. Invertnya kita hilangkan. Kita coba rotasi. X, Z, Y. Oke, sudah sesuai. Untuk parentnya ini kita hilangkan dulu. Alt P, clear parent, kita hilangkan parentnya. Lalu kita terapkan copy location di sini. Pilih tulang betis, tahan Shift, lalu pilih tulang kakinya, Ctrl Shift C, pilih copy location. Lalu kita ubah ke bagian ekor. Kita kasih ke atas. Kita coba rotasi. Kita ubah copy rotationnya ini targetnya ke workspace. Oke. Kita coba rotasi. Dari samping kita lihat. Oke. Rotasinya sesuai. Kita pilih dulu tulang rollnya yang ini, tahan Shift, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, copy rotation. Kita ubah ke local space, ini local space. Sumbu Y dan sumbu Z-nya hilangkan, lalu ini ubah ke invert. Oke. Kita rotasi lagi, oke sesuai. Kita tambahkan kontrol di bagian sini. Pilih di bagian tengahnya di sini, tekan E, kemudian Z, 1, scale 0.5, ya. Kita duplikat tulang yang ini, Shift D, scale 2, tekan Alt P, clear parent. Lalu tulang yang ini kita parent ke sini, Ctrl P, keep offset. Kita ubah namanya, control leg.ik.l. Tulang yang ini, roll belakang yang ini kita parent ke sini. Keep offset. Rotasi. RY. Oke, seperti ini. Kita tambahkan kontrol lagi di sini.
tekan E1, Z, scale 0.5, kita ubah namanya, tekan F2, put.yield.ik.l. Kita pilih tulang tumitnya ini, tahan shift, lalu tulang rollnya, Ctrl Shift C. Kita pilih copy rotation. Ubah ke local space. Kita coba rotasi ke depan. Oke. Kita kasih limit di sini. Limit rotation. X-nya kita ubah dulu local space. X-nya kita kasih 35. Kita terapkan constraint limit rotasi di sini. Ini effect, ini Y-nya di limit. Kita ubah lokal, X-nya kita kasih 35 di sini. Kita terapkan juga untuk yang ini, yang tumitnya. Pilih tulangnya, kita rotasi dulu ke belakang. Pilih tulang tumitnya, tahan shift, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, copy rotation. Kita ubah ke local space. Kita kasih invert. Oke. Yang ini kita hilangkan Y dan Z. Kita rotasi. Minusnya 20 di sini. Kita aktifkan, minusnya kasih 20. Yang ini kita masukkan limit rotation. Ini local space, sumbu Y dan sumbu Z dikunci, limitnya kita kasih 20, maksimal 20, minusnya kasih 0. Coba rotasi, ya seperti ini. Oke, kontrol untuk tulang bagian telapak kakinya sudah selesai dipasang. Selanjutnya kita akan terapkan driver untuk kontrol pergantian tulang FK dan IK-nya. Ke bagian bone, lalu scroll ke bawah di bagian custom property, kita tambahkan ini, new yang baru. Lalu di bagian edit propertinya, kita ubah tipenya ke integer. Namanya kita ubah fk/IK. Defaultnya kita ubah 0, lalu oke. Kita klik kanan di sini, lalu pilih copy data path. Kita ke bagian object data property, kita aktifkan fk-nya. Kita pindahkan dulu control IK-nya. Lalu kita pilih tulang fk-nya ini. Ke bagian bound constraint, klik kanan di influence-nya, add driver, lalu kita ubah variabelnya ini plus 0.0. Ini kita ubah single property, props-nya kita pilih rig-nya ini, leg, oke, leg.001, path-nya lalu kita pastekan di sini, Ctrl V. Oke. Kita ke bagian tulang kontrolnya dulu. Ini kita kasih 0. Oke. Lalu kita copy drivernya. Kita pastekan ke tulang FK-nya yang lain. Kita aktifkan dulu semua bound collection-nya. Lalu pilih semua toolnya. Tekan Ctrl R. Kita ubah rotasi modenya ke XYZ Euler. Oke. Ya. Kita hilangkan lagi, kita aktifkan bagian FK dan IK. Oke, coba kita switch dari FK ke IK. Ya. Kita kunci di bagian transform selain rotasi sumbu X. Ini juga rotasinya selain sumbu X. Dan ini kita kunci selain rotasi. Oke.
Lalu untuk IK-nya, FK-nya kita hilangkan. Kita lihat di bagian bone. Oke, di bagian invert kinematiknya kita kunci selain sumbu. Bagian pahanya tidak perlu dikunci. Kita kunci yang bagian betisnya. Kita kunci selain sumbu X. Oke. Drivernya sudah dipasang. Selanjutnya kita akan buat pull targetnya ini. Pullnya ini bergerak mengikuti perpindahan dari posisi kakinya. Posisi kontrol kakinya. Kita kembalikan dulu posisinya. Selanjutnya kita aktifkan ekstranya. Masuk ke edit mode. Di bagian sini kita tekan E. Kita pindahkan ekornya ke bagian bawah sini. Di bagian tengahnya ini. Pilih bagian ekornya, tekan Shift S, selection to cursor. Lalu kita duplikat lagi, Shift D, tekan Shift S, lalu pilih selection to cursor. Pilih kedua tulangnya, tekan N, kita pindahkan ke extra. Kita matikan koleksi IK-nya. Lalu kita scale. Point 1, tekan Shift N, global minus Y axis. Oke. Lalu kita pilih di bagian kepalanya. Oke, kedua kepalanya ini. Tekan Shift S, cursor to selected. Lalu kita duplicate, tekan Shift D, tekan Shift S, selection to cursor. Kita namakan hanger dot pull dot l dot 001. Ctrl A, Ctrl C, copy. Pastekan di sini, F2, Ctrl V. Ini kedua. 002, ini tekan F2, Ctrl V, ini ketiga, 003. Oke, yang ini kita hilangkan parentnya, Alt P, clear parent. Lalu yang ini parent ke bagian pinggangnya, bagian hipnya. Lalu yang ini kita parent ke bagian kontrol kaki. Aktifkan dulu IK-nya. Kita parent tulang ini ke bagian kontrol kakinya. Ctrl P, keep offset. Kita hilangkan IK-nya. Oke. Selanjutnya kita terapkan transform constraint di bagian tulangnya yang ini. Pilih tulang yang ini, lalu tahan shift tulang yang ini, Ctrl Shift C, pilih copy transform. Ke bagian constraint, kita kasih kurangi dulu, lalu kita pilih tulang yang di bawah ini, tahan shift, lalu tulang yang ini, Ctrl Shift C, copy transform. Kita ubah di sini point 5, influence-nya point 5 dan ini influence-nya kasih 1. Edit mode, post mode. Oke. Kita coba pindahkan. Kita tambahkan dem track constraint di sini agar arah tulangnya ini menghadap ke sini. Tahan shift di tulang yang ini, lalu pilih yang ini, Ctrl Shift C, dem track. Oke, arahnya menghadap ke sini. Tekan Alt G, kita aktifkan koleksi IK-nya. Ini kita hilangkan dulu. Lalu kita parent tulang yang ini, pull-nya ke tulang hangernya yang ini, yang 002. Tekan Tab, lalu tekan Ctrl P, keep offset. Alt H kita kembalikan, ya. Kita coba pindahkan. Oke. Hole-nya sudah mengikuti perpindahan dari tulang kontrol kakinya. Kembalikan Alt R G. Kita hilangkan ekstranya, lalu kita atur bone shape untuk tulang IK-nya. Kita ubah dulu warnanya ini. Pilih semuanya. Ke bone, kita ke bagian post bone color, tahan Alt, lalu kita pilih warna hijau. Kita ke bagian bone, lalu di custom shape, custom objectnya kita pilih CBS 00, oke, 001. Ini kita scale point 5, point 3. Oke. Lalu yang ini
Kita tambahkan lagi yang baru. Oke, yang kontrolnya ini kita pilih cbs.plan. Lalu kita pindahkan ke bawah. Atur skalanya. Lalu yang ini untuk heal-nya kita ubah cbs 002. Kita ubah yang ini cbs 003. Oke. Atur rotasinya 90. Skalanya 0.5. Oke, lalu untuk rotasi yang ini spinnya kita ubah yang ini cbs.horizontal.004. Kita atur rotasinya 90. Pivot pointnya kita ubah individual origin, lalu kita rotasi. Kita atur posisi bone shape-nya. Kita pilih kontrolnya, lalu kita assign di bagian control. Assign. Coba kita lihat. Oke. Kita ubah yang ini warna kuning. Selanjutnya kita ke bagian object data property, kita aktifkan bagian FK-nya. Bone collection FK-nya kita sesuaikan bone shape-nya. Kita pilih semua tulangnya, masuk ke bone. Lalu custom object-nya kita pilih CBS Circle. Kita masukkan 0.5, tahan Alt Enter. Kita sesuaikan. Aktifkan dulu IK-nya. Kita ubah control driver-nya ke FK. Koleksi IK-nya hilangkan. Kita rotasi lagi. Oke, untuk rotasi telapak kakinya kita ubah yang ini CBS 001. Lalu yang ini 0.3, 0.4, kita atur 90. Yang ini kita ubah 0.2, rotasi 90. Oke. Dan yang ini kita kasih CBS Circle.001. Kita ubah 0.3. Oke. Pilih semuanya. Lalu kita assign di koleksi control. Assign. Kita aktifkan kontrolnya, pilih semuanya, tekan Alt RG, kita kembalikan. Kita aktifkan IK-nya. Kita pindahkan, oke. Kita atur untuk kontrol pinggangnya. Kita pilih CBS 001, Circle 001.
Pada bagian ankle-nya ini ada yang terlewat. Kita lihat saat dirotasi tidak terdapat masalah pada bagian ankle-nya, tapi saat kita pindahkan objek ankle-nya ini terlepas dari objek betis. Coba kita lihat, kita gerakan yang di atasnya ini, hipnya kita gerakan, pinggulnya. Oke, objeknya terlepas. Jadi untuk memperbaikinya, kita munculkan dulu tulang ekstra dan IK-nya. Lalu kita lihat di bagian ankle-nya ini. Kita kembalikan dulu Alt RG. Kita lihat tulang ankle-nya, lalu ke constraint. Kita matikan copy location-nya. Nah, untuk tulang ankle-nya ini kita akan parent ke tulang betisnya. Kita kembalikan dulu Alt G yang tulang ini. Kita munculkan IK-nya. Nah, tulang ini kita tahan shift, lalu tulang betisnya kita parent. Masuk ke edit mode, Ctrl P, keep offset. Coba kita gerakan, coba kita pindahkan lagi. Kita lihat arah ankle-nya sudah sesuai mengikuti arah dari betisnya. Ini tulang hipnya, tulang pinggulnya. Lalu ini tulang pole-nya. Ini untuk rotasi heel-nya, tumitnya. Lalu yang ini kontrol spin-nya. Kontrol kaki. Kita switch ke tulang FK. Kita rotasi. Oke. Pergelangan kaki dan rotasi jarinya. Oke. Kita switch. Ya. Alt RG, oke. Oke, pemasangan rigging untuk model kaki bagian pertama selesai.